Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai proyek bisnis kelompok kami, yaitu mengenai marketplace pakaian bekas berkualitas dengan konsep circular economy dengan nama brand yaitu Loop Loop. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota dari kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rosa Fitriani. Kemudian ada Padilah Pasya. Lalu ada Desi Rizky Trihapsari dan Hasbi Dwi Oktavianto. Tak lama-lama, marilah kita langsung mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai bisnis proyek kami. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Rosa atas izin dari Ibu Rosa. Izin teman-teman, Bapak, Ibu, di sini adalah produk yang kami usung yaitu Look Look. Look Look ini adalah sebuah brand thrifting yang inovatif tentunya. Konsep dari brand ini itu circular economy dengan fokus pada penjualan pakaian bekas yang berkualitas tinggi, tentunya aman untuk dipakai kembali. Nah, selain untuk menjual pakaian bekas, brand kami juga mengelola pakaian yang tidak dapat dipakai kembali dari pakaian bekas. Nah, kita daur ulang kembali menjadi produk baru, yaitu berupa tas tote bag yang tentunya ramah lingkungan dan bernilai estetik. Nah, dengan inovasi, kualitas, dan keamanan sebagai prioritas utama, brand ini hadir sebagai pionir marketplace pakaian bekas yang dapat dipercaya mendukung transformasi industri fashion menuju masa depan yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Boleh di next, moderator? Oke, berikut adalah logo dari brand kami ya, yaitu simbol sirkular di sini itu berwarna alami dengan tulisan di pinggir untuk mempresentasikan prinsip sirkular ekonomi. Nah, gaya hidup berkelanjutan dan fashion yang modern. Desain ini menyampaikan pesan ramah lingkungan, inovatif, dan tetap stylish tentunya secara sederhana namun juga dan kuat. Oke, untuk brand value sendiri, brand kami itu dari segi produk, tentunya pakaian bekas berkualitas terverifikasi, produknya juga dari hasil daur ulang, dan juga ada aksesoris fashion dari bahan bekas. Nah, dari segi layanan, itu ada layanan sanitasi dan sterilisasi pakaian, terus penjualan melalui marketplace TikTok Shop, dan juga Shopee. Terus layanan konsultasi dan customer support digital. Dari value proposition-nya, kualitas terjamin dan aman untuk dipakai kembali tentunya. Terus harga brand kami juga terjangkau dengan nilai fashion yang tinggi tentunya. Dan terakhir, pengalaman belanja mudah dan edukatif di marketplace terpercaya. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis pasar dari Look Look Fashion. Yang pertama itu ada target pasarnya. Target pasarnya itu kalangan wanita mulai dari remaja hingga dewasa usia 16 sampai 35 tahun dengan status pelajar, mahasiswa atau pekerja muda dan pendapatan menengah ke bawah. Lalu penjelasan untuk tren industrinya itu yang pertama meningkatnya minat terhadap thrifting dan pre-love fashion. Nah, data dari Google Trends itu menunjukkan peningkatan penelusuran thrift shop dan pakaian bekas itu meningkat selama 3 tahun terakhir. Lalu ada tren slow fashion, masyarakat semakin menyadari dampak dari negatif industri fast fashion terhadap lingkungan. Yang terakhir itu ada digitalisasi pasar second hand.
Nah, munculnya banyak marketplace atau akun thrift shop di Instagram, TikTok, dan e-commerce lokal seperti Shopee dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada analisis kompetitor. Untuk yang pertama itu toko thrift konvensional. Kelebihannya harga sangat terjangkau dan barang yang dijual itu unik. Kekurangannya tidak semua barang terkurasi dan lokasinya terbatas. Yang kedua ada marketplace umum seperti Tokopedia dan Shopee. Kelebihannya jangkauannya luas dan fiturnya lengkap. Kekurangannya itu tidak khusus pada nice thrifting, tidak ada kurasi kualitas. Yang ketiga itu Instagram thrift shop. Kelebihannya visual menarik, pendekatan personal. Kekurangannya kualitas tidak konsisten. Dan selanjutnya itu ada rencana operasional. Yang pertama itu mengenai proses produksi atau pengelolaan produk. Langkah pertama itu ada pengadaan barang. Nah, kami di sini membeli pakaian bekas yang berkualitas dari supplier terpercaya, baik lokal maupun impor. Bisa membeli dalam bentuk paket besar, karung, atau satuan, dan seleksi awal untuk memastikan kualitas dasar. Yang kedua itu ada penyortiran dan kurasi. Penyortiran barang secara manual itu untuk memilih produk yang layak jual, bebas cacat berat, dan sesuai tren pasar. Dan juga untuk barang-barang yang rusak minor, itu kita akan daur ulang menjadi tote bag atau produk-produk yang lainnya. Yang ketiga itu ada pembersihan dan perawatan. Jadi semua produk itu dicuci dan di laundry agar bersih, wangi, dan siap dipakai. Yang keempat itu ada pengemasan dan labeling. Produk yang sudah bersih dan layak dikemas dengan rapi, diberi label, harga, dan informasi produk. Yang selanjutnya itu ada proses distribusi. Di sini kami menjual secara online. Jadi untuk pemasakannya itu kami memfoto produk dengan kualitas yang baik dan diunggah di platform seperti Instagram, TikTok, Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu untuk pengirimannya, kita menggunakan jasa pengiriman terpercaya untuk mengantarkan produk ke pelanggan dengan aman dan cepat. Yang terakhir itu ada sumber daya manusia. Di sini ada tim kurasi dan produksi yang bertugas melaksanakan penyortiran, perbaikan minor, pencucian, dan pengemasan produk. Yang selanjutnya itu ada tim penjualan dan pemasaran. Tugasnya untuk mengelola toko fisik atau online dan membuat konten promosi, lalu berinteraksi dengan pelanggan, serta mengelola transaksi dan pengiriman. Yang ketiga ada tim administrasi dan keuangan. Tugasnya mengelola pencatatan stok, keuangan, laporan penjualan, dan administrasi umum agar operasional berjalan lancar dan terkontrol. Yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini kita memberikan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan tim dalam kurasi produk, pelayanan pelanggan, dan pemasaran digital agar bisnis terus berkembang. Yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, yang selanjutnya mengenai pemasaran dari brand kami, yaitu ada yang pertama, strategi pemasarannya yaitu di branding. Nah, untuk poin branding sendiri, yang pertama kita memasukkan identitas visual konsisten, di mana menciptakan elemen visual yang mudah dikenali seperti logo, palet warna, dan tipografi, di mana sebelumnya sudah dijelaskan makna dari logo brand kami yang mencerminkan nilai dan gaya brand. Kemudian ada konsistensi ini mencakup penggunaan desain, seragam pada kemasan, media sosial, hingga display marketplace. Tujuannya agar brand lebih mudah dikenali
dan membangun persepsi profesional dan terpercaya di mata konsumen. Oke, strategi pemasaran dari branding yang kedua yaitu tagline dari brand kami, yaitu Wear the Look, Like the Look, yang mengembangkan tagline singkat, tajam, dan relevan. Tagline ini juga mempresentasikan kepribadian dari brand kami dan menciptakan koneksi emosional dengan target audiens. Jadi, tagline ini tuh harus yang mudah diingat, unik, dan bisa dipakai secara konsisten di berbagai platform promosi. Kemudian, strategi pemasaran yang kedua yaitu ada promosi, di mana yang pertama adalah kampanye media sosial interaktif. Jadi, menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk mencakup target pasar muda buat konten interaktif seperti polling outfit pilihanmu, giveaway atau tantangan gaya, serta live shopping. Jadi untuk promosi dari brand kami sendiri, kami akan memasarkan atau mempromosikannya dengan live di marketplace TikTok dan Shopee seperti itu. Kemudian yang kedua di promosi yaitu ada flash sale dan bundling, yaitu ada flash sale dan bundling, menyediakan promosi terbatas waktu dengan diskon besar yaitu flash sale, serta penawaran bundling seperti buy one get one atau 3 produk harga hemat. Teknik ini efektif menciptakan urgensi beli dan mendorong pembelian secara impulsif. Kemudian ada yang ketiga dari strategi pemasaran yang kami terapkan adalah penetapan harga, di mana yang pertama harga berdasarkan kualitas dan brand. Strategi penetapan harga mengikuti persepsi kualitas produk dengan kurasi khusus, merek ternama seperti brand thrift atau kondisi nyaris baru bisa diberi harga yang lebih tinggi atau premium. Kemudian penting untuk tetap transparan dan menekankan value produk melalui storytelling atau label kualitas, rare find, vintage eksklusif. Kemudian penetapan harga yang kedua yaitu ada diskon untuk produk lama, seperti yang sudah kami infokan sebelumnya. Untuk memasarkan brand kami menjualnya melalui TikTok dan marketplace Shopee, di mana ketika produk sudah dipasarkan dan tidak terjual, maka kami akan memberikan diskon untuk produk yang sudah lama tidak terjual atau tidak laku. Kemudian untuk yang selanjutnya ada proyeksi keuangan dari brand kami. Yang pertama, ini ada mengenai total modal awal dari brand kami, di mana stok awal kita menggunakan 2 bal dari Trip dengan harga 15 juta, sehingga totalnya yaitu 30 juta. Kemudian ada gaji karyawan atau gaji pegawai 4 orang yang terdiri dari kami sendiri, yaitu 4 orang, dikalikan 2 juta sehingga nominalnya sejumlah 8 juta. Kemudian ada biaya lain seperti laundry, kemasan, foto, dan lainnya. Itu estimasi awalnya ada di 2 juta. Kemudian ada modal kerja awal untuk kas operasional itu kita target di 3 juta. Sehingga total modal awal dari usaha kita yaitu ada di 43 juta. Kemudian ada total revenue-nya, yaitu jumlah stok, di mana 2 bal tersebut masing-masing balnya terdapat 350 pieces, sehingga totalnya yaitu 700 pieces. Kemudian untuk penjualannya itu kita bagi 3 kategori. Yang pertama itu penjualan di harga 85.000, di mana 50% dikalikan 70 pieces, sehingga penjualan di harga 85.000 yaitu 350 pieces dengan nominal di 29.750. Kemudian ada penjualan di harga 110.000, kita kalikan 700 pieces dengan 30%, sehingga untuk penjualan di harga 110.000 itu total 210 pieces dan nominal yang dihasilkan yaitu 23.100.000. Dan yang terakhir, ini untuk produk branded atau brand thrift itu penjualannya di harga 130.000. Di 700 pieces tadi kita kalikan dengan 20%, sehingga harga yang dijual di 130.000 itu ada 140 pieces
dengan nominal hasilnya yaitu 18.200.000. Sehingga untuk total revenue-nya itu ada di 71.050.000. Kemudian untuk biaya bulanannya sudah kalian bisa baca juga ya untuk biaya bulanan. Total biaya bulanan itu ada di 40 juta. Jadi untuk ada gaji karyawan, biaya operasional, harga pokok penjualan. Kemudian untuk BEP-nya, itu untuk BEP ada margin kotornya, yaitu total revenue yang tadi, dikurangi total HPP sehingga jumlahnya di 41.050.000. Kemudian ada margin rata-rata per pieces-nya, yaitu 41.050.000 dibagi dengan 700 pieces, sehingga nominalnya yaitu Rp58.643. Kemudian untuk BEP unitnya, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin rata-rata, 10 juta dibagi 58.000, sehingga totalnya itu ada 171 pieces. Dan yang terakhir mengenai BEP modal awalnya, itu ada modal awal dibagi dengan margin rata-rata sehingga menghasilkan 734 pieces. Nah, untuk catatannya sendiri, untuk harga pokok per piecesnya itu ada di 15 juta tadi untuk harga satu balnya dibagi dengan 350 total dari satu bal itu sehingga ada nominal di Rp42.850. Untuk BEP unit bulanan itu ada di 171 pieces untuk menutup biaya tetap bulanan. Kemudian ada BEP modal awal di 734 pieces dan margin rata-rata per piecesnya itu ada di Rp58.643. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri terakhir kepada Desi. Saya persilahkan. Ya, selanjutnya ada risiko dan solusi usaha TRIP. Yang pertama ada risiko kualitas dan ketersediaan barang, yaitu barang bekas seringkali memiliki kondisi yang tidak prima, sulit menemukan barang yang sesuai dengan keinginan, dan kualitas tidak konsisten. Solusinya, terapkan proses kurasi ketat untuk seleksi barang, lakukan perbaikan ringan jika memungkinkan, dan bangun jaring supplier terpercaya agar stok tersedia dan berkualitas. Selanjutnya, ada risiko regulasi dan legalitas, yaitu larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah Indonesia dapat menghambat pasokan barang dan berpotensi membuat bisnis ilegal jika mengimporkan secara tidak resmi. Solusinya, fokus pada pengadaan barang bekas, lokal atau sumber yang legal, dan transparan. Pantauan regulasi terbaru dan patuhi aturan agar bisnis tetap berjalan dengan sesuai aturan. Selanjutnya ada risiko persepsi negatif konsumen, yaitu persepsi bahwa pakaian bekas kurang higienis atau tidak modis dapat menurunkan minat beli. Solusinya, tingkatkan edukasi pelanggan tentang manfaat thrifting dan keberlanjutan. Pastikan semua produk dibersihkan dan dipresentasikan dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan. Mohon selanjutnya. Selanjutnya ada risiko persaingan dan penurunan penjualan, yaitu persaingan ketat dari toko thrift lainnya, marketplace umum, dan permainan besar dapat menurunkan penjualan. Solusinya, kembangkan diferensiasi produk dan layanan seperti kurasi eksklusif, storytelling produk, dan layanan pelanggan unggul menggunakan strategi pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya ada risiko operasional dan logistik, yang dimana kesulitan dalam mengelola stok, pengiriman yang terhambat atau rusak, dan menjaga keuangan yang kurang baik. Solusinya, gunakan sistem manajemen stok dan keuangan yang terintegrasi, pilih mitra pengiriman yang terpercaya, dan lakukan pengecekan kualitas pengemasan. Dan yang terakhir ada risiko kesehatan dan kebersihan, yaitu potensi penyebaran penyakit menular dari barang bekas terutama yang berhubungan dengan kebersihan pribadi. Solusinya, terapkan standar kebersihan tinggi seperti pencucian, disinfeksi produk sebelum dijual. Berikan edukasi kepada pelanggan untuk penawaran produk setelah pembelian.
Untuk selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai brand Look Look, marketplace pakaian bekas berkualitas dengan konsep circular economy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.